Shalom, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Waktu di Jogja, saya tinggal di satu rumah kos dengan ibu kos yang sangat baik hati. Ibu kos ini adalah orang yang memperhatikan orang-orang kecil. Suatu saat ibu kos berulang tahun, dan kami semua anak-anak kosnya diundang untuk makan siang bersama. Setelah makan siang itu selesai, ternyata masih banyak sisa makanan yang tidak termakan. Kemudian, ibu kos memerintahkan kami untuk membagi makanan itu dalam porsi-porsi kecil dan dimasukkan ke dalam kotak makanan. Kami harus memperhatikan, setiap kotak itu harus ada nasi, harus ada sayur, dan harus ada ikan, lauk pauk. Kemudian setelah kotak-kotak makanan itu siap, kami anak-anak kos diperintahkan untuk membawa makanan-makanan tersebut ke orang-orang yang memerlukannya. Kemudian kami pergi ke pasar terdekat untuk mencari pemulung-pemulung yang mungkin memerlukan makan pada siang itu. Untuk mencari tukang-tukang becak yang ada di pasar yang mungkin memerlukan makan pada siang itu. Dan saat itu, saya menemukan ada satu orang, pemulung, atau mungkin lebih tepat dikatakan, gelandangan. Karena dia mengais sampah-sampah yang ada di pasar. Kemudian jika saya perhatikan baik-baik, dia bukan mencari barang berharga yang ada di sampah-sampah tersebut untuk dapat dijual kembali untuk membeli makanan. Tetapi dia mencari sampah-sampah sisa makanan yang dapat dia makan pada saat itu juga. Di tempat kita, di rumah kita, pasti ada tempat sampah. Kita membuang hal-hal yang tidak kita perlukan, membuang sampah-sampah kita ke dalam tempat sampah itu, kemudian kita membuangnya ke tempat penumpukan sampah. Di tempat penumpukan sampah itu, ada orang lalu lalang, pemulung yang lalu lalang, mengambil hal-hal yang dia perlukan dari sampah tersebut, kemudian meninggalkan yang tidak dia perlukan. Sebagian orang lagi mungkin datang untuk mengambil sampah tersebut dan memanfaatkannya menjadi kompos, atau menjadi bahan bakar, dan sebagainya. Dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka perlukan. Sampai yang betul-betul ditinggalkan adalah betul-betul sampah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal yang kita anggap sampah, mungkin dianggap orang lain sesuatu yang berharga, bukan sampah. Sesuatu yang bisa menghasilkan. Mungkin bagi orang lain itu ketika dia sudah memilih sebagian hal yang bisa menghasilkan itu dan meninggalkan hal-hal yang tidak bisa menghasilkan dan dia anggap sampah, dimanfaatkan oleh orang lain lagi untuk sesuatu yang dapat menghasilkan. Kemudian yang tidak diambil oleh siapapun, dan itulah yang betul-betul sampah yang tidak dimanfaatkan oleh siapa-siapa. Bagi seseorang, mungkin sesuatu itu sampah. Tapi bagi orang lain, mungkin itu berharga. Di dunia yang modern ini, kita kenal istilah disposable. Artinya, sesuatu yang sekali pakai buang. Demi kepraktisan, orang-orang modern menciptakan hal-hal tersebut. Misalnya, ada pakaian dalam disposable, yang biasa dipakai orang untuk traveling, sekali pakai buang. Misalnya lagi, ada aqua gelas. Kita tidak perlu mencari gelas untuk minum lagi. Kita hanya perlu airnya saja. Gelasnya ini sampah dan kita buang. Misalnya lagi, kita menggantikan sapu tangan dengan tisu yang sekali kita pakai, kemudian kita buang. Kita menciptakan sesuatu yang kita nikmati sebentar, kemudian kita buang sisanya yang tidak kita butuhkan. Hanya demi kepraktisan. Tapi jika kita renungkan baik-baik, Allah kita tidak demikian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah capek-capek menciptakan alam semesta, menciptakan segala sesuatu, kemudian dia menciptakan manusia, dan manusianya jatuh dalam dosa. Allah tidak serta-merta berkata, ini bikin kotor saja.
Kalau gitu kita buang saja deh yang ini. Kita buat ciptaan yang baru lagi, yang lebih bersih. Allah bukanlah Allah yang membuang hal yang tidak berguna dan menganggapnya sebagai sampah. Tapi Dia tetap setia memperhatikan, memelihara apa yang Dia ciptakan. Sekalipun manusia saat itu jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah menganggapnya sampah. Dalam Lukas 12 ayat 27 sampai 28, Tuhan Yesus berkata, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Rumput yang dikatakan Tuhan Yesus yang tidak dianggap berharga oleh orang, yang hari ini ada dan besok tidak ada, bukan sesuatu yang kekal. Yang hari ini mungkin berguna bagi orang, besok hanya dijadikan untuk bahan untuk membakar atau perapian saja. Hal yang demikian diperhatikan Allah, apalagi manusia. Bagaimana keadaan kita pada saat ini? Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara pada saat ini? Apakah engkau sedang mengalami letih lesu? Engkau sedang mengalami kekhawatiran? Engkau sedang mengalami perasaan gagal? Engkau sedang merasakan bahwa engkau lagi jauh dari jamahan Tuhan? Atau engkau merasa bahwa engkau sudah tidak layak hidup? Mungkin mati lebih baik. Hari ini saya menyampaikan pesan ini. Di mata Allah, engkau berharga. Karena tidak ada satupun dari kita yang dipandang sebagai sampah oleh Dia. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak dibuang oleh Allah sebagai sampah, tapi tetap dipelihara oleh Dia. Diselamatkan. Bahkan Dia rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah berdosa itu. Allah sangat menghargai dirimu, dan Dia tidak pernah menganggap engkau sebagai sampah yang layak untuk dibuang. Tuhan Yesus memberkati.